Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam lindungan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis GKJ Kemuliaan kembali mengingatkan penyampaian persembahan dapat dikumpulkan dengan cara sebagai berikut. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI, dan juga akan dilayankan persiapan perjamuan kudus. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung jalannya ibadah pada hari Minggu ini. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 5, bait yang pertama, Tuhan Allah namamu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang Tuhan berikan pada kesempatan saat ini, di akhir bulan September, kita diberikan waktu untuk mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Kasih itu berasal dari Allah dan mengenal Allah. Sehingga setiap tindak tanduk kita yang mencerminkan keberadaan Allah, pastilah ukurannya kasih. Tidak ada orang yang mengaku anak Tuhan, orang yang mengaku umat percaya kepada Allah, akan tetapi tindak tanduknya tidak mencerminkan kasih. Justru mencerminkan kebrutalan, justru mencerminkan penghancuran, justru mencerminkan apa? Membahayakan orang, melukai orang. Kita sebagai orang percaya berbeda. Saat kita mengatakan kasih itu berasal dari Allah, maka tindak tanduk keberadaan hidup kita pribadi lepas pribadi mencerminkan Allah di dalamnya. Merangkul, memulihkan, memotivasi, mengangkat, dan memberi semangat.
Saat hal itu jauh dari kehidupan kita, saat ini kita harus mengaku dosa di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Saat kami mengaku sebagai anak-anak Allah, kadang bahkan sering kami mempertahankan sedemikian rupa keberadaan Allah kami, sehingga kami justru sering kali melukai, menyakiti orang lain. Mungkin tidak dengan sikap ataupun tindakan, akan tapi dengan tutur kata kami. Di tengah banyak perdebatan-perdebatan yang ada. Kasih mencerminkan keberadaan Allah. Maka kami di dalam pengakuan dosa saat ini di minggu terakhir bulan September, kami kembali diingatkan. Saat kami mau mengaku sebagai anak Allah, maka kasih itulah juga yang mencerminkan keberadaan kami. Menghidupkan, memampukan, menguatkan, memotivasi, memeluk, merangkul, bahkan mengampuni. Tuntun kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Dan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan memberitakan berita anugerah-Nya yang terambil di dalam Matius 19 ayat 23 sampai dengan 26. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Matius 19 ayat 23 sampai dengan 26. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut dengan lagu kesanggupan yang terambil dalam Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Masih tetap bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah, kesempatan saat ini karena kasih berkat penyertaan-Mu saja. Kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diajak untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena keselamatan yang sudah kami peroleh melalui pengorbanan kasih Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan firman-Mu yang memampukan menguatkan kami. Urapi hamba-Mu ya Allah yang akan menyampaikan sabda-Mu, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Ester 7, ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan Ester 9, ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja
dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karunia
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang akan datang kita akan mengikuti sakramen perjamuan dalam rangka perjamuan kudus sedunia, dan juga minggu depan kita memasuki bulan keluarga serta menghayati hari pekabaran Injil di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk masuk ke dalam persiapan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjadikan hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan dan waktu untuk merefleksikan, sehingga kami diberikan kesempatan serta waktu juga mempersiapkan diri untuk dapat menerima roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati di minggu yang akan datang. Sertai dampingi kami dalam rangka kami mengintrospeksi diri kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin ada kuasa Tuhan yang memampukan, menguatkan kami dalam kehidupan kami bersama. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini anggota keluarga yang sudah ditunjuk untuk menjadi leader ataupun pemimpin di dalam melaksanakan sakramen perjamuan diberikan kesempatan dan waktu untuk menanyakan kesanggupan, kesediaan dari masing-masing anggota keluarga dalam rangka mengikuti sakramen perjamuan. Kami persilakan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Saat kami dengan sungguh-sungguh meyakini akan kuasa Yesus Kristus dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan dan menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami dipersiapkan bahkan dilayakkan untuk menerima sakramen perjamuan dan kami mengikutinya. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang memampukan. Sertai dampingi kami sehingga saat kami menerima roti dan anggur perjamuan nanti, kehidupan kami pun penuh dengan berkat Tuhan dan ada diubahkan di dalamnya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432.
jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat melihat langit terlintas di Indonesia. Sungguh tahun-tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Serangkaian ibadah pada minggu ini tanggal 26 September 2021 telah usai. Kami atas nama Majelis GKJ Kemuliaan mengaturkan terima kasih kepada jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah streaming ini. Dan apabila dalam penyelenggaraan ibadah ini ada kekurangan, kami Majelis Jemaat memohon maaf. Dan kita berjumpa kembali pada ibadah perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia secara online pada tanggal 3 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.